Langsung Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'du. Ibu-ibu barakallahu fikunna yang sangat tampak sekali kebahagiaannya, karena jilbabnya kan kelir-kelir ya. Ini tampak sekali kebahagiaannya, keceriaannya. Masya Allah, nggih kelir-kelir itu maksudnya. Karena sing kelir itu mesti menyenangkan. Contohnya duit. Abu-abu itu nggak mau males ya. Tapi kalau merah semangat ya, untuk apa? Sedekah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu kelir-kelir. Ibu-ibu calon penghuni surga, barakallahu fikum. Kita di Syahrul Quran ini, bulannya Al-Quran ini, alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah majelis taklim ngaji hati, kita tadabbur ayat-ayat, tadabbur kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Karena perenungan itu bagian dari pintunya ilmu. Orang itu tidak akan mendapatkan hikmah kalau dia tidak berpikir. Makanya sampai-sampai kita diperintahkan banyak zikir. Karena zikir niku mikir. Tuh. Bahkan mengingat sesuatu, mengingat saja itu yang berkenaan, jangankan berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan kematian, ngingat saja ibadah. Karena Nabi bersabda, akthiru dzikra bihadzimil ladzati ya'ni al-maut. Perbanyaklah mengingat kematian, pemutus kelezatan. Ya, yaitu bihadzimil ladzat itu pemutus kelezatan, yaitu kematian, yakni al-maut. Memperbanyak, jangankan memperbanyak, mengingat mati saja jadi ibadah. Apalagi memperbanyak. Karena semakin orang memperbanyak ingat mati, dia akan terhibur dari pedihnya dunia. Ya, akan terhibur. Apa yang biasanya membuat pedih hatinya panjenengan? Tanggal tua misalnya. Dengan panjenengan ingat mati mesti mati. Sehingga tidak ada bedanya tanggal tua tanggal nom. Tidak ada hubungannya entah panjenengan oleh rapelan apa mboten. Iya, karena mengingat mati. Dapat THR mati, tidak dapat juga mati. Terus podo-podo mati, mending dapat gitu, Bu. Ya. Baik, kita menuju surah di mana surah ini adalah hiburan untuk Nabi. Kaidahnya kan begini. Sesuatu kalau itu disenangi Nabi, itu berarti cocok untuk kesenangan kita. Tapi sesuatu yang dibenci oleh Nabi, tidak disenangi oleh Nabi, berarti tidak cocok untuk umatnya. Kalau surah ini, yaitu surah Ad-Duha ini adalah surah yang menghibur Nabi, mestinya kita itu tidak usah jauh-jauh mencari hiburan. Dengan sholat duha saja, dengan surah Ad-Duha saja kita terhibur. Belum ayat yang lain loh, padahal ayat yang lain, Masya Allah ya tambah sumringah kita ini. Metode belajar kita ada 3 karena waktunya singkat. Sebagaimana hidupnya jenengan, metode belajar kita ada 3. Yang pertama, kita baca, kemudian dengan artinya. Yang kedua,
Apa kandungan umum di dalam surah ini? Yang ketiga, ada tadabbur di ayat itu yang kita tekankan sehingga bisa menghibur diri kita. Yang tiga ini. Karena tidak mungkin ini semuanya dituntaskan. Satu ayat aja ini bisa 5 jam tadabburnya. Bisa 5 jam, 11 jam, macam-macam bisa. Oke? Itu metode belajar kita ada 3. Yang pertama, kita baca di dalam surah Ad-Duha ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya aja yang bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca, panjenengan yang muntah ya, insyaallah gitu ya. Lek ruqyah tapi. Wadduha ini adalah sumpah. Sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Wadduha, demi waktu duha. Waktu yang disumpahi oleh Allah, berarti ini waktu ini baik. Kebaikannya melebihi waktu yang lain. Makanya ketika Allah bersumpah dengan waktu duha, terus ada sholat duha. Allah juga bersumpah misalkan wal fajr, yaitu waktu subuh. Sholat sunnahnya saja sudah luar biasa. Nah, makanya ibu-ibu ini Masya Allah ngaji di waktu duha. Oh, barokah, Masya Allah. Karena waktunya barokah, panjenengan majelis ilmu, ya jangan dicampur rasan-rasan, hilang barokah. Itu. Nah, yang berikutnya adalah wal-laili idza saja. Kemudian juga Allah bersumpah dengan waktu malam, idza saja, apabila dia telah sunyi, telah senyap. Di ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat ketiga ini sudah mulai hiburannya Nabi itu tampak. Ma wadda'ak, ya, Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu. Da'aka yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Ma wadda'aka rabbuk, Rabbmu wahai Muhammad SAW tidak meninggalkanmu. Wa maqala, apalagi benci. Kemudian di ayat keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada awal. Akhir lebih baik daripada awal. Al-ula ini maksudnya adalah dunia. Akhirat itu nanti. Makanya di film-film itu kan lakone menang carry. Film hero ya. Orang beriman itu menangnya itu di akhirat. Orang beriman menang carry. Karena yang terakhir itu adalah hasil panen. Hasil panen itu pasti spesial karena kita selama ini menanam ya macul, ya mbubuti suket, ya nyiram, susah payah. Panennya itu di belakang, makanya menyenangkan. Maka kata Allah, khairul laka minal ula. Nah, ini hiburan lagi tuh. Makanya panjenengan itu kalau dahar, misalnya nasi padang ya, kikil misalnya, ada kikil, pohong, sambel, nasi, sing entek keri napa niku? Kikil. Iya. Eling-eling dijak Buya Kemarung lho ya. Yaitu sing napa? Karena yang spesial itu diakhirkan, berjuang dulu. Pohonge sing seret-seret dhisik iku sampean dhisikno ya. Pohonge nyereti ya. Lombok ijo iya ngerajangi rek, loncong-loncong dhisikno ae iki. Tewele ya Allah, ndak simetris ono sing jajar genjang trapesium dhisikno ae. Tewele kok gembuk ini sak nongkoe barang ya Allah. Sak nggih. Dhisikno niku bisa. Dah biasanya sego niku nomor kali niku ya. Baru kikile dikrokoti. Wis ro atos wis kenyut.
Akhirat ini kayak kikil ngoten niku. Sedep. Endorse bumbu ya, enggak boleh ya. Maka dari itu akhirat itu tempatnya panen. Panen pasti di belakang. Kalau panen di depan apa namanya? Kasbon. Bendol mburi enggak enak kasbon itu. Ada orang-orang itu tipe kasbon di akhirat. Bangkrut, muflis. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, panjenengan insyaallah tipe-tipe yang panen ya. Insyaallah nggih. Nggih. Baik. Kemudian ketika Allah menekankan walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini apa namanya, hiburannya dari Allah itu Masya Allah, acep runtut begitu. Dan kemudian dan kelak Tuhanmu pasti memberi karunia-Nya kepadamu, lalu hatimu menjadi puas, tarda katanya. Lah, makanya kepuasan itu tidak mungkin di awal. Kepuasan itu pasti di akhir. Lah contohnya panjenengan ke toko tiba-tiba buka gini, sudah puas Bu? Oh, puas opo turun tak pangan Mas. Nang warung kayak gitu. Mana mungkin dikatakan puas yang belum melakukan. Kepuasan itu pasti di akhir. Allah yang ngasih kepuasan itu dengan ketika Allah menegaskan fala saufa. Saufa itu beda dengan sa. Itu sama-sama sama-sama akan ya. Ya, yaitu al-amru al-mustaqbal, sama-sama akan. Tapi saufa itu nantinya lama sekali. Waktunya panjang sekali. Maknanya panen begitu. Panen itu begitu. Maka Allah lah yang nanti akan memberi kepuasan itu. Yu'tika. Yu'ti itu adalah memberi. Yu'tika ini bukan namanya yu'tika, bukan. Nah iya, bukan sampai yuk jenemu yu'tika. 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 Allah lah yang akan memberimu wahai Muhammad fatarda, kepuasan. Kenapa orang tidak bahagia? Karena nyari kepuasannya di makhluk, nggak akan pernah puas. Panjenengan punya idola sinten? Oh pasti ala ono cacate. Bahkan para guru. Makanya di antara adab penuntut ilmu adalah sabar dengan kekurangan guru. Mendoakan agar aib-aib guru itu ditutup. Khawatir tidak puas. Itu akhlak itu. Agar harapannya hanya kepada Allah. Wong masalah guru ini kebuka dikit kono ndak ngaji. Subhanallah. Nak children zaman sekarang itu. Ya. Sementara tidak akan ada satupun yang tidak punya aib. Ya, barakallahu fikum. Kemudian alam yajidka yatiman fa'awa, yaitu bukankah dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatimu dulu kamu kan yatim, nanti balik akan mau sama Allah kan, ini sudah diunggah kan sama Gusti Allah. Allah nanti ngasih kamu fala saufa gitu. Kemudian ingat loh, yatim kan disik gitu. Susah loh hidupmu dulu, kamu yatim. Ini sebenarnya adalah ayat agar kita ketika mentok di sebuah nikmat kok sik kufur, kita ingat-ingat masa lalu waktu zamannya susah. Sik ngekos, kos-kosane bocor lho sama eling-eling itu. Jangan tewel sama ngat-ngat sampai tadi kolek. Blendrang itu sampai tadi abon tewel. Itu sama eling-eling. Ya enak sih ya. Enggak, tapi yang dieling-eling. Nggih repot panjenengan atine bersih aja tak jak bayang mau susah tapi enak jadi. Ya wis ndak apa. Wong atine bersih repot. Jenenge ngaji hati kok. Nggih. Duh pengin tewel saya Bu panjenengan ngono. Baik. Wa wajadaka dhalan fahada.
Dhalan itu maknanya kan macam-macam, tergantung konteksnya. Maknanya bisa sesat, bisa bingung. Maksudnya Allah ingin menunjukkan di setiap kebingunganmu wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan aku yang ngasih petunjuk. Apa yang membuatmu susah? Gitu. Dan wa wajadaka ailan fa'aghna. Kalau ada orang yang tidak berpakaian, maka cukupi. Ail, yaitu wa wajadaka ailan fa'aghna. Mendapati seorang yang kekurangan, fa'aghna, kemudian aku yang mencukupinya. Ya, aghna itu cukup. Allah nyukupi. Allah tidak pernah membuat panjenengan kaya, tapi Allah membuat panjenengan cukup. Kalau memang benar pemberian Allah itu kepada kita, berarti kita merasa cukup, bukan merasa kurang. Itu maksudnya. Tapi ini ringkas-ringkas dulu, nanti ada metode kedua ya pembelajaran kita. Wa ammal yatima fala taqhar. Seolah-olah ini berhubungan dengan ayat sebelumnya tuh. Dulu kan aku nemu kamu itu yatim wahai Muhammad, itu kata Allah itu. Makanya kalau ada anak yatim, ojo dihardik, jangan dibentak. Kemudian wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang yang sa'il, meminta-minta, ojo dibentak. Kalau memang tidak mau ngasih, tolaklah dengan baik. Minta Pak, minta Pak, Bu, minta Bu, maaf ya, maaf. Kalau memang tidak berkenan. Nah, kalau Nabi tidak pernah menolak permintaan, itu Nabi. Tapi kalau manusia model-model saya begini, bisa jadi nolak permintaan. Ada orang sih gawat dhuwur ini ngemis itu fix tak tolak. Bukan karena saya tidak seakan, justru seakan. Maaf ya Mas ya, gitu. Ini perintahnya Al-Quran. Kalau mau nolak sesuatu yang kita tidak mau melakukannya, tolak dengan yang baik. Didatangi tetangga, duwe gawe, disuruh biyodo panjenengan. Bu nun sewu niki panci blureke gawat digede jenengan sampean saged ngosek-ngosek. Sama ndak berkenan. Tepak mari pedikur manicure panjenengan. Cara nolak ampunten, saya ada keperluan, mungkin akan nolong yang lain, itu bagus. Surat Ad-Duha. Tapi kalau songong nolaknya, delok ini loh, nggak eru sama ini. Lah, ini tidak sesuai dengan surah Ad-Duha, ngelarani hati. Nolak itu harus baik. Contoh nih panjenengan nolak ajakannya suami, itu juga harus baik. Karena kan ada udzur aja dengan sampean kau waselin woman, mari nyetrika itu 3 ton. Mari nebang pohon, nebang tebu, kau kesel sama ini sudah. Ngulek bumbu, wes ngijiri apa niku namanya bijinya timun, wah kesel malah. Datang malam-malam mari rapat tuh bapak ya rarek mari mangan sate kambing. Assalamualaikum. Coba lawangi gini bu. Mama. Lah panjenengan harus sopan. Pak kesel. Ya bongko ae 3 jam kas. Nggih. Misalkan konten. Napa maksudnya 3 jam kas? Tahajud ya. Karena tadi bapak-bapaknya anak-anak itu ngejak tahajud. Gitu. Pokoknya kalau nolak nggih, kita tidak mampu yang baik. Ya nolak dimintai bantuan tapi kita tidak mampu yang baik. Barakallahu fikum. Dan setelah itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau Allah kasih nikmat, ceritakan, tunjukkan, omongkan. Sebenarnya secara harfiah fahaddits itu hadatsa, muhadatsah. Omongkan. Kalau ada nikmat ditunjukkan. Panjenengan mantun dapat orderan banyak kestengel wake orderane, masya Allah. Ya jilbabe ganti sing luwih apik. Nah, walaupun kok dipaido ambek dikenekno. Wah, rek oleh kestengel kenekno. Alhamdulillah. Itu. Contohnya ngoten. Itu secara terjemahan. Baik, sekarang yang kedua.
Apa sih sebenarnya sebab turunnya surah Ad-Duha ini? Sebab ini berarti asbabun nuzul, kita persingkat. Yang pertama karena terhentinya wahyu selama beberapa hari. Riwayat yang paling sahih menyebutkan 40 hari. 40 hari wahyu tidak turun. Nabi sedih. Lah mestinya yang secara fitrah hatinya kalau bagus itu, kita itu lama ndak megang Quran, lama ndak pengajian, itu sedih mesti. Ini malah seneng. Diumumno, pengajiannya libur, ustadznya kepleset. Yes. Subhanallah. Ini sing dihiasi liburnya apa keplesetnya ustadznya? Ya kayak arek-arek sekolah itu. Bapak guru sakit. Alhamdulillah. Ada tugas, astagfirullah. Karena pengajian ini termasuk kan maca Quran angen-angen sak maknane. Ya, maka hendaklah orang itu kalau memang hatinya baik, jauh-jauh dari Al-Quran malah sedih. Sudah tahu masalahnya banyak itu loh, kok malah Al-Qurannya tidak dibuka, tiktokan, ya tambah sedih. Kok tidak pernah kelihatan di majelis, Bu? Lagi ada masalah, lu ya keliru. Wong lagi ada masalah kok jauhi obatnya malah dijauhi, ya tambah rajin pengajiannya. Maka hikmah-hikmah itu Allah akan tuntun di situ. Itu caranya. Barakallahu fikum. Itu yang pertama, bahwa sebab turunnya surah itu adalah lama wahyu tidak turun. Pendapat yang paling kuat selama 40 hari Nabi sedih. Nah sekarang kita cek tuh diri kita, ini kan Syahrul Quran, hari ini sudah juz berapa sih kita ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian termasuk tahun kemarin janjinya gimana sama Allah itu, 3 juz ya Allah misalkan gitu. Lek sak juz itu standar ya Bu, itu satu hari 1 juz itu standar, jangan asem itu. Nah kelas-kelasnya panjenengan ini Masya Allah sudah seharusnya meningkat dari itu ya, 1 juz lebih seayat gitu, lebih-lebih gitu ya, mending mundak kok itu kok. Dan yang kedua sebab turunnya ayat ini karena ejekan kaum musyrikin. Siapa lagi itu kalau ndak umnya beliau sendiri Abu Lahab sama istrinya Abu Lahab namanya gula mereknya beras, Ummu Jamil. Nah, ini dua pasangan ini ganteng ketemu cantik, dua orang ini. Situ enggak ganteng Abu Lahab itu pamannya Nabi, bahkan riwayat mengatakan bahwa wajahnya Abu Lahab mirip dengan Nabi, podo ganteng. Dikatakan Abu Lahab saking putihnya kulitnya seperti Nabi, sehingga lek kote ngamuk wabang. Lahab itu menyala, lahabi watab, yaitu menyala itu. Tapi ternyata saya temukan itu benmari maghrib itu buahnya Abu Lahab itu banyak sekali. Allah wabar Lahab sekali. Abu Lahab ini ya Allah, takjil empok subhanallah. Makanya kok tambah baik. Maka itu karena ejekan, terutama Ummu Jamil. Abu Lahab sama Ummu Jamil dia menghina, Muhammad telah pergi ya, setanmu pergi ya gitu. Lek ngejek loh, setanmu wis pergi dah. Yang dimaksud adalah malaikat Jibril itu katanya setannya Nabi Muhammad. Waduh Bu perkataannya. Tapi orang kalau paham makna ayat ini dan Allah kasih taufik menghadapi masalah, kira-kira panjenengan kalau diejek begitu enaknya dikapakno? A. Ditelembuk jengele, B. dijiret, C. ceblung nogot diidek-idek. Pilih pundi enak?
Durung mari pengajian Ibu. Nah, tapi kalau pakai surah Ad-Duha didiamkan. Pengejek itu jangan dibales. Mereka nyindir lewat status, padahal juga tidak nyindir sampean. Wales moro. Begitulah tipe-tipe Ummu Jamil. Misalkan itu nyindir penjenengan, maka jawaban terbaik adalah diam. Surat Ad-Duha ini sepakat nggih? Lek diilokno meneng nggih? Saya tak delok sik modele. Kok ragu? Itu diam, cocok itu. Andai kan jawab itu ndak ngilokno genten. Karena kalau kita diam yang turun tangan Allah. Nah, kalau kita diam yang turun tangan Allah. Kalau kita balas ngilokno, Allah berlepas. Udah. Tapi yang karena kesuwen itu jadi sampean. Anu tak wis ana racun tikus nganggur iki apa? Diuru-uru nang puhunge. Ngono jare repot ya. Subhanallah. Baik. Kemudian sebab yang ketiga adalah ini merupakan pembelaannya Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk membantah tuduhan orang kafir. Saat ini saya mau menampilkan kejadian-kejadian yang banyak yang saya rangkum dalam sebuah kaidah. Berapa kali panjenengan menemukan orang itu difitnah diem, terus di kemudian hari dibuka bahwa dia tidak seperti itu. Yang ngomong ini ngalami, Bu. Saya difitnah itu sering, Bu. Diam saya. Akhirnya buka. Cara bukanya Allah macam-macam. Ternyata demi Allah terjadi ini. Ternyata si ini orang ini mengalami kejadian yang persis seperti yang dituduhkan ke saya, bahkan lebih buruk. Bukan karena berarti ya satu baik wali, ya, bukan karena Allah tidak senang kezaliman. Kita zalimi orang Kristen, Allah terima apa buatan? Nanti yang balas siapa? Tuhan Yesus? Bukan Allah. Karena Allah tidak senang kezaliman. Ya, siapapun yang kita zalimi. Kan ada wanita yang masuk neraka karena menzalimi kucing. Terus apa agama kucing niku? Berapa kali dia umroh? Terus visa ya apa jenenge? Visa ya apa namanya? Ciimut. Ya. Karena Allah nggak senang kezaliman. Sama sekali nggak senang. Kenapa seseorang itu tidak boleh membuang air panas dan kencing di lubang? Lubang-lubang opong. Karena zalimi kalau cengking, moro diuyu. Aduh, pesing rek ya gitu. Peri montone kalau jengking niku zalimi ya. Allah ndak seneng kezaliman. Bahkan babi sama zalimi sama sontik kupinge itu Allah nggak seneng walaupun dia haram dimakan. Sama nuwidik-idik babine sampai lemes deh itu Allah nggak seneng. Oh berarti ki babi ki halal ya ndak juga ya. Allah ndak seneng kezaliman. Barakallahu fikum. Berarti intinya kok kacamata itu, intinya apa? Biar Allah yang membalas. Baik, apa sih pesan utama di dalam surah Ad-Duha? Pesan pertama adalah kepastian penjagaan Allah terhadap waktu duha dan malam. Kepastian penjagaan Allah terhadap waktu duha dan malam hari. Lah orang yang ndak ngaji malah di malam hari wedi diparani pocong. Padahal Allah sudah bersumpah walaili. Sudah jenengnya bulaili. Terus kemudian takut di malam hari. Ya diganti bu siang. Allah sudah menjamin penjagaan di malam hari itu. Di antara jaminan Allah adalah nuzulul Quran itu di malam hari.
Nuzulul Quran itu di malam hari. Dan malam Al-Qadar, namanya saja malam Al-Qadar, di malam hari. Allah mengisra mi'rajkan Nabi juga di malam hari. Makanya salah satu sunnah kalau panjenengan bepergian safar itu malam hari, sunnah. Ya, siang tidak apa-apa, tapi malam afdol. Masya Allah. Ini janjinya Allah. Berarti sudah tidak takut lagi nggih sendirian di malam hari, lampu ini mati, nang jeding dewean. Terus anginnya sepoi-sepoi dan ada suara. Tidak takut ya, insya Allah ya. Wong ngaji surah Ad-Duha kok ya. Janji nggih. Kalau papanya anak-anak tidak pulang, anak-anak di kosan panjang sendirian di rumah, nang jeding dewean wani nggih. Makanya jangan sampai kecirit di kamar ya. Pun soalnya sampun ngaji surat duha. Ngaji surat duha kok kecirit ya. Barakallahu fikum. Jalan malam-malam, kanan kuburan, kiri kebun tebu, berani? Nah, pertanyaannya lapo. Tapi berani ya. Yang tidak berani angkat tangan. Oh, tidak berani. Semoga Allah beranikan. Nanti kegiatan khusus Bu Yoga cari kebun tebu. Yang kedua, yaitu pesan utama di surah Duha yang kedua adalah janji kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa kebahagiaan akhirat itu pasti. Kebahagiaan akhirat itu pasti. Karena memang di surga, terutama kalau kita bahas jannah, tidak ada kesedihan, tidak ada tangisan. Makanya di surga itu panjenengan tidak ada ngantuk. Soalnya kalau ngantuk ada tidur pasti ngetek. Tidak ada belek di surga itu. Tangi ngulat gini, kodake sampean di surga Firdaus tidak ada. Di surga Firdaus jangan khawatir, temannya sampean sing saya ngentutan itu tidak ada. Karena tidak ada ngentut. Apalagi keciritannya tidak ada. Kebahagiaan tok isinya kuliner, dolan, cekakaan, woten mawon pun. Panjenengan bermain, bergurau dengan istri-istrinya bapak arek-arek itu bidadari. Panjenengan jadi ratunya bidadari. Tapi beda dengan ratu lebah kan gede dewe biasanya. Ini adalah ratunya bidadari. Insya Allah lencir ngono ki ayu bapak, ayu dewe panjenengan. Tapi di surga loh ya, surga, ya. Insya Allah untune jenengan balik kabeh kok di surga. Ya. Jangan khawatir, itu jangan khawatir. Insya Allah balik kabeh. Kalau tidak percaya masuk surga. Iya tat bener ya, kalau gitu. Baik itu kebahagiaan. Yang ketiga, kandungan utama di dalam surah Duha adalah pengingat nikmat. Nabi diingatkan kasih sayang Allah. Kemarin lo kamu kan yatim, terus aku yang ngangkat, aku yang lindungi. Kemudian Nabi juga diingatkan bahwa Allah lah yang ngasih kecukupan. Aghna, itu aku yang ngasih kecukupan. Kan hidupmu waktu itu terlunta. Abu Thalib meninggal, yang kaya raya, kemudian ikut Abdul Muthalib meninggal, kakeknya kaya banget, kemudian ikut Abu Thalib yang naik turun ekonominya, bahkan banyak turunnya. Sampai umur 10 tahun beliau angon kambing agar gajinya itu bisa untuk membantu pamannya. Susah loh hidupmu dulu. Terus ketemu Khadijah ya, yang memang kayanya luar biasa, terus selalu ditolong kayak gitu itu, mengingat nikmat. Nah baru yang keempat. Yang keempat, kandungan utama di dalam surah Ad-Duha adalah perintah sosial. Sebagai wujud syukur maka diperintahkan menyayangi anak yatim, diperintahkan agar tidak menghardik pengemis, peminta-minta. Kan cara ngemis itu macam-macam, sekarang tambah canggih ya. Tetep layarnya ya kak, pausnya dong kak, paus. Alhamdulillah. Sedekah pausnya kak, sedekah pausnya kak. Ya kek, ngono akhirnya ngono itu. Ya. Kemudian
kita diperintahkan menyebut-nyebut nikmat. Fahadits, ganti HP kalau lagi orderan lancar itu tahadus bin nikmat gitu ya. Terus ganti nopo? Ganti kendaraan karena rezeki lagi baik, tahadus bin nikmat afdol dibanding tidak ganti. Tapi asasnya kebutuhan tetap. Oh, sukses kok ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kan tujuannya dua. Yang jelas syukur, tujuannya dua. Yang pertama untuk izahnya Islam. Oh, Islam ya, masya Allah ya. Ternyata bisa punya ini orang Islam, itu satu. Untuk izahnya Islam. Dan yang kedua, faidahnya adalah agar gampang ditarik sumbangan. Soalnya nampak. HP ini Pro Max. Apa yang namanya? 20. Kan saya lek pitulas kan sih opo lek pitulas ya. Pro Max 20. Iku nabung sampai makan Pro Max. Demi Pro Max itu tadi. Sehingga dia, wah, saya didelok HP ini, wah, lek HP ini tarik sumbangan ae. Anu kita lagi ada kegiatan dakwah. Oh, gampang. Kati nolak kan isin HP ya. Kati nolak kan mesti gini. Ada sumbangan. Apa sumbangannya? Nah, HP-nya gimana? Apa sumbangan apa? Waduh, enggak bisa. Wah, itu kan sungkan kalian. Sungkan. Outfit-nya branded. Tas kreseknya Louis Vuitton. Kan katanya ditarik sumbangan nolak enggak enak. Tujuannya itu. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Dan kalau mau nyari hiburan, amalkan poin-poin yang ada di dalam ini. Ngasih orang miskin, itu hiburan semuanya. Al-Quran itu sendiri dan lain-lain ya. Allahu a'lam bishawab. Boleh kalau ada satu pertanyaan mungkin ya. Oh, ini pertanyaan bagus. Bagaimana kalau pengemis itu buat mata pencaharian? Ada ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa orang yang kerjanya adalah sa'ilun dakhalan nar. Orang itu orang yang meminta-minta itu dia masuk neraka. Karena dengan meminta-minta kan dia bicara dengan alasan ini. Kan enggak nyolong, tapi kan ngelek-ngelek agama. Meminta-minta itu ngelek-ngelek agama. Dan dia mendustakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meminta-minta. Minta sama meminta-minta beda loh, nggih. Minta itu meminta bantuan karena tidak mampu, meminta-minta itu mentalitas. Walaupun dia banyak uang, tetap aja siapapun yang lencer, oleh-oleh, itu mentalitas. Sampai-sampai tonggone umroh itu ndak kondo-kondo, itu khawatir ada pengemis-pengemis kayak gini. Maaf ngapunten. Mikir ku oleh-oleh ya opo ini. Sampai-sampai loh ada tetangganya 5 itu di privat, di statusnya itu. Kuatir njaluk kurma, mau macam-macam njaluk. Engko mampir di Jeddah kurma sing cilik-cilik ku ya 4 kilo ae, subhanallah. Kan ini kudu ngeprukno ae kurma iku akhire. Nang Jogja mesti piyae ndi rek? Ya Allah. Enggak gitu kita. Ngaji surah Ad-Duha kok. Enggak. Sudah. Saya serius, ini saya tutup dengan kejadian. Ini nyata. Dan yang cerita kepada saya orang Sawu Jajar. Tidak hadir ke orangnya, tidak hadir. Beliau itu mau pergi ke Jogja itu berangkatnya itu sebelum subuh dan mobilnya diparkir agak jauh sampai tidak pamit, padahal sunnahnya safar itu pamit dan minta maaf. Makanya kalau mudik begitu, sampai begitu itu sebelum subuh saya berangkat. Dadi anakku buka pagerik kegeten ya. Teng pundi Bu? Wah wis temon wis effort sudah besar, ketemuan juga akhirnya ngomong ya Jogja. Oh wonten piye anyar ya wis repot pengemis ini. Tapi nun sewu, kalau ada orang yang meminta oleh-oleh jangan diomongi pengemis. Itu amal solehnya panjenengan. Tapi kita bagi yang ngaji ndak boleh mental begitu. Lah sing dereng ngaji niku lho, sing jauhan oleh-oleh ini, oleh-oleh ya,
pengemis teko ya. Nggak boleh. Amal soleh datang. Aku titip pial sing kukus. Amal soleh lagi datang. Ono muane-muane. Bude aku titip bude. Titip iki jajan iki sing crispy. Oh, wis keblek iki tekonya. Lah semuanya itu insya Allah amal soleh karena apa? Kesabaran insya Allah. Mungkin sabar. Insya Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Selamat berRamadan dengan segala aktivitas amal solehnya. Semoga diterima Ramadan kita dan mendapatkan Lailatul Qadar insya Allah, dan nanti panen raya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menghilangkan kesedihannya panjenengan insya Allah semuanya. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.